Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu kembali dalam mata kuliah uji statistik non-parametrik. Nah, di mana hari ini kita akan membahas tentang uji Wilcoxon. Namun sebelumnya, lebih baik kita berdoa semoga materinya mudah dipahami dan apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah. Ya, jadi uji Wilcoxon ini adalah uji non-parametrik untuk dua sampel bergantungan atau berhubungan atau berkorelasi. Uji ini dapat digunakan untuk data ordinal atau scale. Kemudian pada uji Wilcoxon itu tidak mensyaratkan distribusi tertentu atau normal. Kemudian uji ini digunakan jika besar maupun arah perbedaan diperhatikan dalam menentukan apakah ada perbedaan nyata antara data pasangan yang diambil dari satu sampel atau sampel yang berhubungan. Nah, kemudian jika ukuran sampelnya cukup besar gitu ya, maka distribusi sampling ini akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata standar deviasi sebagai berikut ya, bisa dilihat pada slide gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu lanjutkan ke contoh soal menggunakan uji Wilcoxon. Nah, di sini dituliskan bahwa suatu survei tentang minat seseorang membeli produk baru sabun anti kuman. Nah, untuk mengetahui apakah ada pengaruh iklan terhadap minat pembeli, maka dilakukan observasi terhadap jumlah pembeli sebelum dan sesudah pemberian iklan pada 10 buah toko. Nah, data jumlah pembeli adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada 10 toko, atau di sini dinamakan 10 subjek dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, kemudian ada data sebelum dan sesudah diberikan iklan gitu ya. Masing-masing bisa dilihat angkanya. Nah, maka di sini kita ingin menguji gitu ya, apakah ada pengaruh iklan terhadap minat pembeli gitu ya. Nah, maka seperti biasa, langkah pertama yang kita gunakan adalah menuliskan hipotesis. Nah, untuk hipotesis statistiknya tertulis seperti ini gitu ya. Untuk H0-nya, hipotesis nihilnya, K1 lebih besar atau sama dengan K2. Kemudian H1-nya, K1 kurang dari K2, di mana K1 itu adalah jumlah urutan tanda positif, dan K2 itu adalah jumlah urutan tanda negatif. Nah, kalau kita bunyikan hipotesis tadi, sesuai dengan perintah di soal tadi kan, analisis gitu ya, apakah iklan tadi memberikan pengaruh terhadap minat. Nah, maka bunyi hipotesis alternatifnya adalah yang itu. Nah, hipotesis nihilnya, maka bunyinya adalah iklan sabun tidak mempengaruhi minat pembeli. Hipotesis alternatifnya, iklan sabun mempengaruhi minat pembeli. Nah, untuk sampai sini bisa dipahami terkait hipotesisnya. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Nah, jika sudah menuliskan hipotesis, maka kita lanjut ke berikutnya, yaitu menentukan nilai kritis dari Wilcoxon-nya. Maka di sini kita menggunakan tabel gitu ya. Seperti biasa, taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 5% atau 0,05. Nah, kemudian jumlah subjeknya tadi kita lihat dari A sampai J. Maka N-nya adalah 10 gitu ya. Nah, maka pian lihat pada tabel uji searah untuk alfa 0,05 dan N-nya adalah 10. Ya. Uji searah alfanya 0,05, kemudian N-nya adalah 10, maka kita lihat nilainya adalah sama ya, yaitu 10 juga. Nah, sudah kita dapatkan nilai kritis dari Wilcoxon, maka berikutnya adalah kita ingin mencari gitu ya, berapa sih nilai dari Wilcoxon statistiknya ya, seperti itu. Nah, ini adalah cara-caranya gitu ya. Nanti kita akan menentukan besar maupun tanda beda gitu ya. Nah, kemudian nanti ya, jumlah yang terkecil itu akan kita beri peringkat 1. Kemudian jika terdapat beda sama, maka kita gunakan angka rata-rata gitu ya. Kemudian kita akan memisahkan angka yang bertanda positif dengan angka yang bertanda negatif, dan terakhir kita jumlahkan. Angka yang terkecil maka itulah diambil sebagai nilai statistik Wilcoxon.
Oke, biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal, ke tabelnya. Nah, di sini kan tadi sudah ada data ya, terkait sebelum maupun sesudah diberikan iklan. Nah, maka beda di sini pada kolom keempat, ini adalah selisih antara sesudah dengan sebelum ya. Nah, 72 dikurang 70, positif 2 ya. 75 dikurang 75 kan tidak ada 0. Nah, kemudian di sini kan 83 kurang 87 kan naik ya, 4, makanya dituliskan positif 4. Kemudian 86 jadi 85. Nah, itu kan berarti menurun ya, makanya di sini dituliskan negatif 1. Kemudian dari yang 90 setelah diberikan iklan jadi 88. Oh, maka nilainya jadi minus 2, turun 2 kan ya. Nah, kemudian 95 setelah dikasih iklan nilainya jadi 100 skornya, maka positif 5. 85 dengan 88 berarti kan naik ya, positif 3. 65 dengan 72 jadi positif 7. 68 setelah diberikan iklan ternyata jadi 63. Berarti kan menurun ya, makanya nilainya minus 5. Kemudian yang terakhir 72 menjadi 78, berarti plus 6. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari nilai beda yang kita peroleh tadi antara nilai sebelum dengan sesudah, selanjutnya adalah menentukan ranknya. Untuk beda yang nilainya 0, maka kita abaikan nih, seperti yang Ibu tulis ya, diabaikan. Maka yang berikutnya adalah kita membuat ranknya. Ingat tadi nilai terkecil, maka ranknya adalah 1, tanpa memperhatikan apakah tandanya positif atau negatif. 1 berarti peringkatnya 1, kemudian 2 berarti peringkatnya 2 ya. Tapi coba kita lihat, di sini nilai 2 itu ada juga 2 ya. Berarti kan ini ranking 2 dan ranking 3. Nah, seperti yang sebelumnya, jika ada yang sama, maka ranknya kita jumlahkan, kemudian kita bagi berapa jumlah yang sama tersebut. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5 ya. Karena jumlahnya ada yang sama itu 2, maka dibagi dengan 2. Makanya kita peroleh ranknya 2,5 dan 2,5. Nah, tadi terakhir di peringkat ketiga, maka selanjutnya peringkat 4 ya. Nah, maka nilai 3 itu peringkat 4. Nah, habis 3, berapa lagi nilainya? Yaitu 5 ya. Nah, kalau kita lihat 5 ini ada berapa? 1 di atas, 1 di bawah. Berarti nilai 5 itu ada 2. Berarti kan nih ranking 5, ranking 6. Nah, maka kita jumlahkan 5 tambah 6 sama dengan 11. Salah Ibu, 6 tambah 7 maksudnya ya, 6 ya. Ibu ralat sedikit, jadi yang nilai beda 5 ini berarti kan dia peringkat 6 dan peringkat 7 ya. 6 tambah 7 itu sama dengan 13. Kemudian karena 5 tadi ada 2 nilai yang sama, maka dibagi 2. 13 dibagi 2 hasilnya adalah 6,5. Maka di sini kita tuliskan ranknya 6,5. Yang ini juga 6,5. Tadi terakhir peringkat 7 ya, rank 7. Nah, maka beda yang 6 ranknya adalah 8. Kemudian beda 7 berarti dia adalah rank 9. Nah, kalau sudah kita mendapatkan nilai rank ini, maka kita pilih mana yang tandanya positif, mana yang tandanya negatif. Coba lihat, rank 2,5 ini dari mana? Positif, maka pian taruh 2,5-nya di positif. Kemudian rank 5, pian lihat dari tanda positif, maka pian taruh di positif. 1, rank 1 pian lihat kolom sebelumnya tandanya negatif, maka 1 ini pian taruh di kolom negatif. Berikutnya 2,5, lihat sebelumnya tandanya negatif, berarti taruh di tanda negatif. 6,5 positif, maka taruh di positif. 4 juga positif. 9 juga positif, maka taruh di tabel di kolom positif.
6,5 nih, kalau kita lihat tandanya negatif maka taruh di negatif. Kemudian 8, nah kita lihat tandanya positif maka taruh di tanda positif. Nah, sesudah pian memilahkan mana yang positif mana yang negatif, kemudian pian jumlahkan dari atas sampai bawah, maka kita peroleh K1 untuk tanda yang positif itu adalah 35, untuk jumlah tanda yang negatif itu ada 10. Nah, maka nilai statistik Wilcoxon yang kita gunakan adalah yang paling kecil. Dalam hal ini nilainya adalah 10. Nah, berikutnya adalah kita membandingkan antara statistik Wilcoxon dengan Wilcoxon kritis ya. Nah, tadi masih ingat statistik Wilcoxonnya 10, kemudian Wilcoxon kritisnya juga 10. Berarti W hitung atau statistik Wilcoxon sama dengan Wilcoxon kritis. Kalau tandanya sama dengan, maka H0-nya berarti ditolak. Kalau H0-nya ditolak, berarti siapa yang diterima? Hipotesis alternatif. Nah, maka tinggal kita lihat apa tadi bunyi dari hipotesis alternatif, bahwa iklan sabun mempengaruhi minat pembeli. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya. Silahkan sampai di sini bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke ibu. Jika pian paham, bisa lanjutkan latihan soal berikutnya ya. Bahwa ada suatu survei tentang motivasi guru mengikuti seminar atau workshop pasca diberlakukannya sertifikasi guru. Nah, untuk mengetahui apakah ada pengaruh sertifikasi terhadap frekuensi mengikuti seminar atau workshop, maka dilakukan observasi mengenai jumlah guru yang mengikuti seminar atau workshop sebelum dan setelah adanya sertifikasi guru setiap bulan di 10 sekolah. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, silahkan lakukan uji apakah terdapat pengaruh sertifikasi terhadap motivasi guru mengikuti seminar atau workshop. Demikian dari Ibu, semoga materinya mudah dipahami. Jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.